Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Jampa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMR, ke-13 Meta, dan terakhir ACST. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 5.825, terkoreksi 1,68%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICE ya belum mampu naik, tapi kemungkinan besar besok kembali rebound. Ya, mungkin gak sih dia ini turun dulu, retest lagi 5.600-nya atau 5.550, kecil kemungkinan ya. Ini sudah siap-siap naik, tapi disclaimer ya, kalaupun turun menurut saya ya nggak lebih dari 5.700 ya. Tapi kalaupun turun dari itu ya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu average down aja. Karena memang harga sekarang itu harga nanggung, tapi ada peluang mencoba kembali rebound. Walaupun kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada candle evening star ya. Asyik kita lihat aja besok seperti apa ya. Kalau dia koreksi dalam, besok malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Gitu aja. Kalau Bapak Ibu yang sudah kebeli di harga sekarang tinggal average down. Seperti apa strateginya ya terserah Bapak Ibu ya. Pokoknya ya pastinya sih IC ini kalau menurut saya akan lewat juga 6.500-nya nih tahun ini ya. Jadi 2 bulan ke depan tuh ada potensi upside dari harga sekarang, tapi ini disclaimer kan 10% bisa dapat lah kan lebih 6.500 ya, 10%. Tuh, lumayan ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 5.500 juga boleh 6%. Nah, seperti ini juga boleh trading plan-nya untuk ICE. Kalau nggak pakai stop loss juga boleh. Kalau bingung cara average down-nya untuk sampai tahun depan, misalnya saya mau simpan aja sampai tahun depan sampai bagi dividennya. Ya, Bapak Ibu bisa tonton video komunitas Bernet Trader di YouTube. Kalau di handphone itu sebelah tanda lonceng, logo lonceng itu ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus ya. Bagaimana strateginya, berapa kali bisa average down. Nah, di situ ada caranya. Seperti itu. Untuk ICE langsung saja ke saham selanjutnya. Ada auto yang ditutup di harga 2.760, terkoreksi 0,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya auto diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Auto kalau besok bisa rebound bagus ya, kita lihat aja besok seperti apa. Apakah bisa tembus lagi 2.800? Kalau tembus nge-swing atas ya. Potensi besar minggu ini itu swing low. Kalau tiba-tiba 3 hari ke depan terus naik, habis itu naik lagi ya. Pokoknya naik terus dia minggu depan. Oke tuh. Bisa pola inverted round shoulder ataupun pola cup handle. Seperti ini polanya. Ya, bisa seperti ini. Kalau dia breakout, besok rebound, atau ya pola cup handle. Ya, pokoknya neckline-nya 3.000. Tembus 3.000 bulan November, entah minggu ini atau minggu depan. Siap-siap uptrend. Targetnya bisa 3.600. Ada potensi upside 20%. Tapi ini disclaimer. Ini kalau menurut saya juga bisa pola pattern flag. Ini kan dia sudah naik tinggi nih. Kalau dihitung dengan Fibonacci retracement ya, pas saja dia mantul. Ya, harusnya sih bagus. Tinggal tunggu tembus 3.000 ya. Tembus 3.000. Mantap. Auto. Jadi seperti itu. Untuk auto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di 1.385, terkoreksi 3,14%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya IMAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS lagi konsol, lagi berjuang untuk naik ya. Kalau saya lebih ke wait and see dulu lah untuk IMAS. Belum menarik karena di bawah 1.500. Kalau saya tunggu di bawah sekalian di 1.200 nih. Kalau dikasih ya. Tapi kalau dikasih, kita lihat aja 1-2 hari ke depan seperti apa pergerakan IMAS. Kalau saya sekarang lebih ke wait and see dulu aja untuk IMAS ya. Belum oke nih pergerakannya. Walaupun terus membentuk higher low dan ada koreksi tipis saja. Tapi kan Bapak Ibu perhatikan koreksinya itu volumenya besar dan ada candle bearish single pink. Takutnya sih lanjut turun ya. Ya lebih ke wait and see ya untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup 302 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya IMJS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS nih sebenarnya sudah disupport ya. Cuman kalau dilihat dia itu konsolidasi range pendek, tiba-tiba bisa aja dibuang seperti ini. Atau ya kalau mau bagus 3 hari ke depan harus naik 320 minimal.
Kalau dilihat dari MACD-nya sudah golden cross. Sinyalnya sih bagus. Bar chart di atas juga terbentuk setelah dari Agustus terus di bawah dan akhirnya terbentuk satu di atas. Ya, kalau menurut saya besok bisa ada teknik rebound. Tapi disclaimer, seperti itu ke MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MPMX yang ditutup di harga 1000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya MPMX di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MPMX cukup bagus, cukup bertahan ya. Ada peluang lah mencoba nge-swing atas. Tadi gimana sih broker semarinya? Ada buangan dia masih nih dari PG, BB, GR. Tapi yang nggak masalah, nggak jebol juga kan 1000, kecuali dia tutup di bawah 970. Kalau misalnya 3 hari ke depan jebol 970, ya jual aja 3% atau 4%. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, yang penting sabar. Ada saatnya naik. Kalau nanti ISG tembus 6.900, apalagi ke 6.950, rebound juga. MPMX minimal dia ke 1050 itu kan lumayan 5%. Gitu aja ya untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada GJTL yang ditutup di 880, terkoreksi 2,22%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya GJTL ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, GJTL cukup bagus kalau menurut saya di 880 walaupun membentuk candle bearish angle pink. Jebol nggak sih ini? Kita lihat besok aja ya, lebih konfirmasi. Kalau ada rebound bagus, tapi kalau lanjut koreksi ya tinggalin. Kalau ada rebound Bapak Ibu baru mau beli, kalau ada candle hijau boleh juga ya, bagaimana strategi aja. Ini kan dia di area support dah. Kalau dia nge-swing bawah itu agak jauh 800, jadi ada potensi turun 10% dari harga sekarang. Enggak nyampe ya, 8% turunnya nih. Nah, 8% lumayan dalam kan, sayang. Jadi ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Beli kalau tembus 900 atau tunggu di bawah di 800 sampai 830, mungkin mau beli di bawah. Boleh seperti itu ya. Untuk GJTL kalau trennya ya menurut saya trennya masih akan ke atas. Kalaupun nge-swing bawah sedikit aja, mungkin 800 terus swing atas lagi ya. Untuk GJTL seperti itu. Untuk GJTL langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cepin yang ditutup menguat 1,36% ke harga 5.550. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya Cepin ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Cepin bagus, udah di atas 5.500, udah nih 5.400 ya. Pokoknya kecil kemungkinan kalau turun lagi akan nge-swing atas. Kalau menurut saya keterlaluan kalau dia tiba-tiba merah lagi besok ya. Kalau ISG rebound besok ada peluang Cepin nge-swing atas, minimal bisa ke 5.700, itu kan lumayan 2,5% atau ke 5.800. Tapi ini disclaimer ya, ini harusnya sih kemungkinan besar kalau minggu ini nggak turun lagi dari 5.400, apalagi dia bisa tembus 5.700 nya minggu ini konfirmasi swing low dan minimal 6.000 arahnya. Minggu depan bahkan bisa resisten yang cukup kuat. Semenjak Januari 2023 itu arahnya 6.300 6.400 kalau melihat dari pola cup and handle-nya ini ya. Ini kan dia lagi berjuang untuk menembus atau bertahan di neckline-nya ini. Jadi mestinya nggak turun dari 5.400 lagi untuk Cepin. Seperti itu Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Japa yang ditutup di 1.220, terkoreksi 2%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Japa tunggu dia tembus 1250 1260-nya ya. Ini kan lagi berjuang untuk menembus. Kalau Bapak Ibu mau beli di bawah boleh, tunggu beli buy on breakout boleh, atau kalau beli harga sekarang boleh juga, silahkan, gak ada yang salah ya. Kalau mau lebih konfirmasi ya, kalau Japa itu sudah tembus EMA 200-nya lagi, tinggal lihat di 3 hari ke depan tembus nggak 1260-nya. Tembus bagus untuk Japa. Pokoknya bisa jadi double bottom dan nge-swing atas, target minimal 1380. Lumayan kan kalau 1250 ke 1350 itu 100 poin. Ya lumayan lah 6%. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya untuk Japa. Seperti itu Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada main yang akhirnya sudah di atas 500 di harga 530 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya main di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya, main kemarin sempat rebound berhasil breakout 500 dengan volume besar, dia sempat ke 570 tapi kemudian ada yang profit taking dan sekarang di atas. Oke nggak? Harusnya sudah oke ya. Ini mestinya sudah terkonfirmasi pola cup and handle dengan neckline di 500. Jadi sekarang kalau pengen beli main itu ya bisa mepet 500, 510, 520 area ini area beli. Pokoknya gagal bertahan di atas 500 ya gagal aja udah tinggal. Tapi kalau saya lihat ini konfirmasi breakout valid ya. Targetnya kemana sih ini kalau jalan 600 minimalnya. Nih yang akan diujinya dulunya itu support kuat semenjak 2021 ya. 2022 sekarang akan jadi resisten ya. Terdekatnya mungkin 550 habis itu 600. Itulah arahnya. Pokoknya sabar tunggu aja lah, karena likuiditas tipis. Kalau trennya ya kalau menurut saya lebih condong ke atas. Jadi kesempatan beli kalau dia ada mepet 500 koreksinya. Dengan pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 500. Seperti itu. Main langsung saja ke selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di 6.450 terkoreksi 0,38%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SMGR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMGR bagus, koreksi biasa. Mungkin nggak sih dibuang, kecil kemungkinan. Jadi 6.350 itu bisa berjadi pertahanan dengan neckline yang harus ditembusnya nantinya. Itu 6.650. Tembus 6.650 atau EMA 200-nya nih aja sekalian ya. 6.600 sampai 6.650 siap-siap uptrend. Dia akan mematahkan tren downtrend semenjak Agustus 2023 ini. Ya, tren tahun ini akan ditembusnya dan ya ada peluang ke 7.200 lagi. SMGR menarik untuk SMGR sekarang ya. Kalau mau beli harga sekarang, kalau cut loss di bawah 6.350 bisa juga nanti buyback di 6.000 atau pakai average down juga boleh ya. Kalau menurut saya condong ke atas, apalagi harga batu bara sekarang lagi turun kan. Ya bisa aja SMGR malah kembali menguat untuk SMGR. Langsung saja ke selanjutnya, ada INTP yang hari ini ditutup menguat 0,25% ke harga 9.825. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya INTP itu hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Sebelum ke teknikal, ini yang menyebabkan transaksi di market hari ini itu lebih dari 20 triliun ya, di 29 triliun transaksi hari ini. Dan ya ini salah satu pendorongnya atau yang menyebabkan transaksi besar hari ini lebih dari 20 triliun. Itu ada transaksi crossing saham INTP 20,7 triliun di pasar nego. Nah itu yang jadi sentimennya. Kalau dilihat dari teknikalnya dia gagal menembus 10.000-nya. Tapi ya mestinya sih aman ya. Kecil kemungkinan kalau turun dari 9.600, malah kesempatan beli kalau besok ada koreksi tipis ya. Untuk INTP masih oke, apalagi ada transaksi 20 triliun, entah itu apa ceritanya kan. Ya pastinya kalau memang sentimennya oke, mestinya nggak turun lagi dari 9.500, 9.600. Kemungkinan besar bisa nge-swing sedikit lagi dan kemudian rebound tembus lagi 10.000 dengan target arah 11.200 minimal resisten di Agustus 2023 itu arahnya 11.300 ya. Dari harga sekarang ya lumayan 13%, 14% kalau jalan untuk INTP. Tapi itu time frame-nya lama ya, nggak dalam 1-2 hari ya, bisa sebulan atau 2 bulan atau bahkan bisa lebih. Mungkin bisa juga lebih cepat ya, tergantung market. Yang penting kita punya plan, punya strategi seperti apa di INTP. Seperti itu ke INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di 316 terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SMBR di atas 300 aman. Kalau Bapak Ibu mau beli, misalnya besok ada koreksi, itu malah kesempatan. Pokoknya 300 mestinya dijaga 2 bulan ini. Kalau sampai jebol, ya jual aja udah. Tapi mepet 300 saja kalau mau beli ya. Mungkin di 310 ke bawah. Itu menarik tanpa likuiditas tipis ya. Masih ada distribusi tapi distribusinya tipis juga. Nggak masalah harusnya SMBR. Cuman ya ini likuiditas tipis ya. Seperti itu ke SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Meta yang ditutup di 238 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Meta ada akumulasi walaupun tipis.
langsung saja katakan Meta juga mantul dari 220 ya. Saya tadi lihat, langsung saja kata nikalnya, saya tadi lihat Meta, cuman karena market saya lihat ada guyuran, nggak berani juga saya spekulasi buy beli ya. Padahal 220 ini sudah gambarannya. Ya seperti itulah namanya market ya. Kadang psikologis kita tuh menyuruh kita nggak beli. Padahal ya sesuai analisa sudah ya mestinya nggak turun lagi 220. Tapi ya itu psikologis kadang takut. Apalagi melihat ESG koreksi dalam, takutnya sih dibuang lagi kan. Sayang juga 3-4% cut loss kan. Misalnya jebol 20 cut loss 4% tuh sayang pasti. Kalau keseringan tuh kena juga psikologis. Kena pasti mental. Jadi seperti itu untuk Meta. Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Belum bisa dikonfirmasi nih. Kecuali dia bisa tutup di atas 250. Itu kuncinya Meta. Kalau di bawah itu rawan masih ya. Seperti itu aja untuk Meta. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ICST yang ditutup di harga 175, terkoreksi 0,56%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya ICST diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, ICST belum tembus 180, belum aman ya. Jadi kalau ICST karena sudah 5 hari dia menembus 180 terus gagal. Kalau saya lebih ke wait and see dulu. Kecuali dia bisa tutup di atas 180 mungkin baru pertimbangkan beli. Tapi disclaimer ya, buy on breakout tuh resikonya juga besar. Kalau mau ya atau nawar di bawah sekalian di 160, 155 itu. Kalau dia ada nge-swing bawah, nah ini menarik kalau di harga bawah ini dapat. Cuma apakah dikasih? Kalau memang arahnya atas ya mestinya 1-2 hari ke depan tembus tuh 180. Tinggal lihat ya seperti apa pergerakannya 3 hari minggu ini untuk ICST. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.